Halo semua, perkenalkan nama saya Made Satya Mandarindra Pratnyana, NIM 4233038. Di sini saya akan menganalisa game dengan problem data center attack di sebuah rumah sakit. Langsung saja kita ke penjelasan masalah yang terjadi pada sistem rumah sakit ini. Sistem rumah sakit ini terkena virus ransomware ya, seperti yang kalian lihat. Di situ terlihat bahwa sistemnya terenkripsi ya, terenkripsi, dan jika ingin melakukan pemulihan maka harus membayar attacker dengan 1 BTC. Nah, kita akan mencegah hal tersebut dengan keputusan-keputusan yang akan kita ambil dalam game ini. Jadi, let's go, kita mainkan game ini. Nah, di sini. Oke. Mari kita mulai ya teman-teman ya. Apakah kamu punya sesuatu yang pemikirannya spesifik? Nah, ini ada pemikiran pertama ya teman-teman ya. Atau dia bisa bilang pemikiran pertama, I'm not very impressed by the level of security. We should hire professional. Nah, di sini MC kita berpikiran bahwa kita perlu menyewa atau mempekerjakan tenaga profesional di bidangnya, di bidang keamanan. Nah, tapi di sini kita memiliki budget yang lumayan sedikit ya. Sedangkan budget untuk meng-hire seorang profesional security itu tidaklah murah ya. Coba kita lihat di sini. Memang secara keunggulan seorang profesional itu akan bekerja lebih cepat ya teman-teman. Dia bisa melakukan apapun yang menurutnya bagus. Namun kekurangannya adalah seperti yang tadi kita lihat bahwa biayanya sangat mahal teman-teman. Lalu kita juga bisa kehilangan akses ke sistem yang kita buat sendiri ya, karena kita terlalu bergantung pihak luar. Jadi menurut saya ini bukan jawaban yang tepat ya teman-teman. Nah, kita berlanjut ke pemikiran yang kedua. Let's hire an external audit firm to carry out penetration test. Ini sama saja seperti pilihan yang pertama, namun di sini dia berfungsi sebagai pen test atau melakukan checking kepada sistem keamanan kita, apakah sistem keamanan kita itu ada sesuatu yang kurang atau yang mungkin bisa ditutupi oleh hacker atau attacker. Maka audit eksternal ini akan melakukan kerjaannya, namun biayanya sangat mahal. Dan seperti pilihan yang pertama, ini kita akan menjadi terlalu bergantung ke pihak luar. Menurut saya jawaban yang meningkat adalah jawaban nomor 3 ya teman-teman. Nah, di sini CMC punya ide bahwa ingin melakukan improve ya, tapi itu akan menjadikan anggarannya itu melonjak naik ya. Tapi tidak apa-apa menurut saya. Ini bukan pilihan yang bagus, kita klik saja. Nah, singkat cerita dari percakapan yang tadi saya skip. Jadi si bosnya Mark ini ingin memberikan dana atau ingin membiayai, tapi asal itu dengan alasannya jelas, atau kita melakukan dana untuk alasannya jelas ya. Kita lihat yang solusi pertama ya. Nah, upgrade to a solution that minimize performance impact or server from network attack. Nah, ini merupakan pilihan yang paling tepat teman-teman. Kenapa begitu? Ini merupakan suatu teknologi yang berperforma tinggi ya, dengan menambahkan server tameng atau keamanan ke server from network attack. Jadi tanpa mengurangi performanya, ini merupakan pilihan yang tepat ya teman-teman untuk kasus di rumah sakit ini. Lalu pilihan yang kedua, invest in hybrid infrastructure. Ini menurut saya kurang tepat ya, dikarenakan kita lebih berfokus ke ransomware. Lalu di sini ada pilihan ketiga, go all open source. Di sini menurut saya ini pilihan yang sangat tidak tepat, karena menurut saya open source itu tidak terlalu aman ya untuk sistem rumah sakit. Jadi kita pilih yang jawaban yang pertama. Nah, singkat cerita tadi MC kita menerima panggilan dari bosnya ya teman-teman, dimana sang bos melihat data pasien itu bocor ya. Lalu singkat cerita juga, pada saat Mark ingin pergi ke rumah sakit, dia melihat Dr. Lundbraun sedang berbicara tentang data-data pasien. Lalu Mark ingin menanyakan apa yang dibicarakan. Oke, kita pencet ini aja ya teman-teman. What was that all about? What? I overheard your conversation. Nah, di sini kita dapat lihat ya teman-teman, MC kita menanyakan apa saja data yang dikirim oleh si perawat ke dokter yang meminta data-data ini dikirimkan melalui email pribadi tersebut. Nah, kita tanya aja ya, kita interogasi dia biar sampai ngaku ya. Nah, kita pencet yang pertama. Well, usually information about his patients, like test results. Full patient records with names and. Nah, singkat cerita, si perawat ini menjelaskan bahwa data yang dikirimkan ke email pribadi
yang menggunakan email pribadi itu adalah data pasien, yaitu seperti diagnosa pasien, nama pasien, alamat pasien dan lain-lain ya. Lalu MC kita menanyakan ini, is this standard practice atau ini SOP-nya kan bisa bilang. Nah, kita pencet ini teman-teman, kita interogasi terus dia. Jangan pencet yang bawah. Is that Interogasi standard dia. practice in this clinic? What? Sending patients' data to doctors and their personal email addresses. I wouldn't say it's a standard. Nah, setelah mengetahui jawaban dari sang perawat, nah perawat menganggap itu hal yang biasa karena para dokter lain juga menggunakan cara tersebut ya. Jadi kita tanya si perawat itu menggunakan pilihan yang pertama. Did you have any security training? Apakah kamu punya pelatihan keamanan sebelumnya? Nah, kita klik ini ya. I get the impression that throughout your years here, no one has actually taken the time to train the staff on IT security issues. Have you ever had an IT security training at all? Not as far as I can remember. There is this policy that they make everybody sign when they're hired. Do you by any chance remember the details of this policy? Nah, jadi si perawat ini lupa ya teman-teman apakah dia pernah melakukan pelatihan keamanan atau tidak, karena itu kata dia sudah lama banget ya. Kita berterima kasih dulu sama perawatnya teman-teman karena telah memberikan informasi yang sangat berguna untuk kita mengambil keputusan selanjutnya teman-teman. Kita klik aja thanks ini. Nah, singkat cerita, MC kita tadi berdiskusi dengan DevOps-nya ya. Di sini dia menceritakan semua apa yang dia dengar dari perawat tadi. Lalu dia ingin berdiskusi dengan manajernya. Di sini kita ada 3 pilihan ya. Yang pertama itu kita ingin menutup, ya bisa dibilang menutup semuanya lah. Itu menutup permasalahannya. Lalu yang kedua, nah, the most important thing is to make sure we are compliant. Jadi kita sesuai dengan SOP kita lah bisa dibilang. Lalu yang terakhir adalah I think I found the bridge ya. Ya, aku menemukan permasalahannya. Nah, dari ketiga ini menurut saya yang paling tepat adalah ini. Kita harus membuat SOP atau bisa bilang meng-create SOP tersebut. Nah, kita klik yang ini teman-teman ya. Nah, setelah berdiskusi dengan manajer ops-nya ya, DevOps-nya ya, dia ingin melakukan sesuatu ya. Dia mendapatkan ide MC kita ini. Nah, kita lihat di sini ada 3 pilihan ya teman-teman. Ada less extend our deep security solution to the cloud. We have specific problem with it point solution. We have to work on policy and procedure. Kita coba bahas dulu deh yang pertama deh teman-teman ya. Kita bahas lagi. Ini merupakan teknologi yang lumayan bagus ya teman-teman. Ini sangat modern dan benar. Cloud menawarkan fleksibilitas yang luar biasa. Kita bisa menyimpan data, mengamati aplikasi, bahkan memperluas infrastruktur ya tanpa batasan fisik. Seperti ya penambahan hardware ya teman-teman. Nah, tetapi ya teman-teman, apakah perusahaan atau rumah sakit ini siap dengan perubahan tersebut? Karena kan pasti memerlukan biaya yang lumayan ya. Walaupun saya tersisa 1 poin lagi di sini, mungkin saya tidak menyarankan ya teman-teman melakukan ini. Lalu kita coba ke poin yang nomor 2. Kita poin yang nomor 2 nih. Kita punya masalah spesifik, kita langsung cari poin solusinya. Wah, ini merupakan pendekatan sangat fokus ya teman-teman ya. Karena jika kita tahu bahwa ada ancaman yang menyerang, itu ya wajar lah teman-teman ya. Kalau ada yang langsung cari alat atau teknologi yang bisa menyelesaikan masalah itu agar cepat selesai. Namun balik lagi, biaya yang dikeluarkan lah tidak sedikit. Nah, menurut saya pilihan yang paling baik adalah pilihan nomor 3 ini. We have to work on our policy and procedure. Nah, di sini jadi kita membuat prosedur ya, SOP lah bilangnya, agar kita tidak perlu sampai menggunakan kedua opsi ini ya yang mengeluarkan dana. Kita coba klik yang ketiga ya teman-teman. I don't think any tech solution will fix our problems totally. Nah, setelah kita membuat SOP yang tadi itu, kita ingin ya membuat SOP itu kepada seluruh rumah sakit ini, sistem rumah sakit ini. Jadi kita terdapat 3 pilihan lagi. Apa yang ingin kamu lakukan terhadap prosedur itu? Nah, sini ada 3 pilihan. Organize security training quickly and enable anti-ransomware functionalities in case. Menurut saya, ini merupakan pilihan yang paling tepat di antara ketiga ini. Kita lihat nih, organize a broad training campaign next month. Next month itu terlalu lama ya, apalagi mengeluarkan biaya. Lalu, close off the network entry email, social network everything. Nah, ini apalagi ini terlalu cara yang sangat ekstrim ya teman-teman. Ibaratnya kalian jika nggak pengen terkena virus, kalian harus matikan semuanya. Email kalian matikan, pokoknya jaringannya kita matikan semua. Ini sangat ekstrim, jadi tidak disarankan memilih ini ya. Yang belum tentu ini
kita melakukan pelatihan ya ke semua staff yang ada di rumah sakit dan menambahkan anti ransomware ke fitur sistem ya, hanya untuk jaga-jaga di sini. Ini dia melakukan pencegahan ya. Kita klik yang nomor 1 teman-teman. Well, I'll need your help on this. We need to do training sessions for the staff. I'll run this. Thing under control. Oke teman-teman, jadi kita sudah menyelamatkan MC kita yaitu Mark. Jadi sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu.